Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Mashkur Abdillah dan teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk menyimak presentasi kami pada siang hari ini. Kami, Silvi Wulandari dengan NIM 2018103010004, Vina Amalia Husna Rizky dengan NIM 2022101011149 dan Lukiana Rihadatul Ais dengan NIM 2022101011150 akan memberikan materi tentang etika, moral, dan akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sering disamakan dengan moral dan akhlak, padahal ketiganya memiliki fungsi sendiri-sendiri, terutama dalam struktur ilmu pengetahuannya. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan, yang mana menyangkut peri kehidupan manusia, baik itu hubungannya dengan Tuhannya, sesama manusia, maupun hubungannya dengan alam. Nah, dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak, kesusilaan atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sedangkan pengertian etika secara istilah telah dikemukakan oleh beberapa ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, serta menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, DRS H. Burhanuddin Salam mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yakni objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan itu bersifat objektif, yakni terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang disebut dengan faham rasionalisme dalam beretika. Suatu tindakan disebut baik, menurut faham ini, bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan karena semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat demikian. Yang kedua adalah subjektivisme, yang mana berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Etika dalam agama Islam didasarkan pada nilai-nilai humanis yang meliputi keadilan, kebenaran, kesetaraan, persaudaraan, kasih sayang, kedamaian, toleransi, dan saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kesolehan. Secara tersurat, Al-Quran tidak pernah menyinggung apa dan bagaimana etika itu. Akan tetapi, Al-Quran banyak menyinggungnya secara tersirat dengan menyebutkan hal-hal terkait baik dan buruknya suatu perbuatan. Dengan demikian, pembahasan konsep etika dalam Al-Quran sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada etika atau tata cara berkeluarga, beribadah, berpolitik, dan sebagainya. Lebih dari itu, Al-Quran mendeskripsikan bagaimana suatu perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk. Yang pertama adalah kata sholih pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh,
Mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Amal tidak bisa dikatakan soleh kecuali dengan dua syarat, yakni diniatkan karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah. Adapun lawan kata solih adalah sayyi'ah yang berarti buruk. Kemudian yang terakhir adalah kata fasad dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata fasad memiliki makna kata yang universal, yaitu menunjuk kepada semua perbuatan yang bersifat buruk dan berbagai kezaliman. Contoh paling sederhana adalah meninggalkan sholat, tidak menutup aurat, dan perkataan yang buruk. Ketiga hal ini perlu ditekankan karena seringkali kita lalai terhadap ketiganya. Di sini, saya akan membahas tentang moral. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam KBBI, moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. B. Jenis 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan religius, berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contohnya adalah menghargai agama lain dan hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. 2. Moral ideologi dan filsafat. Pengertian dari moral ideologi dan filsafat ini adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contohnya adalah 1. Menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. 2. Menolak dengan tegas agama lain yang akan memecah belah agama. 3. Moral etika dan kesusilaan. Hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi disebut dengan moral etika dan kesusilaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Bertegur sapa kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. 2. Tidak membanggakan kepada orang tua. 4. Moral disiplin dan hukum. Maksud dari moral disiplin dan hukum adalah semua yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contohnya adalah yang pertama, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Yang kedua, saat kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan hukuman di dunia ataupun di akhirat. C. Moral terhadap pandangan Islam. Imam Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada ketentuan Allah yang maha universal. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar adalah memandang martabat manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah. D. Faktor yang mempengaruhi moral. Yang pertama, ada faktor orang tua. Seorang anak akan menjadikan orang tua maupun orang dewasa lainnya sebagai contoh yang melatih mereka langsung mengenai moral. Kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentukkan moral seseorang, karena di dalamnya terdapat unsur adaptasi dan pembentukan atau perubahan tingkah laku menyesuaikan lingkungan dia berada. E. Moral dalam Al-Quran. Salah satu contoh perilaku moral di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Akhlak yang merujuk tingkah laku, tabiat, dan watak yang sifatnya benar,
amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati, dan sifat lainnya yang baik merupakan akhlak yang baik. Sedangkan yang merujuk tingkah laku, tabiat, dan watak yang sifatnya sombong, dendam, dengki, khianat, dan sifat lainnya yang buruk disebut akhlak yang buruk. Akhlak dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami apabila akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu kholik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk dengan kholik dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Karena akhlak yang sempurna itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut dijadikan uswah al-hasanah atau teladan yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat ke-33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Pembagian akhlak. Akhlak secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap sesama makhluk. Akhlak terhadap Allah sebagai contoh yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah sebagai contoh, mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan dan hidup. Yang terakhir yaitu akhlak terhadap sesama makhluk. Akhlak ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap manusia, dan yang kedua, akhlak bukan manusia. Akhlak terhadap manusia ini seperti contoh yaitu akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada orang lain. Yang kedua, akhlak bukan manusia, sebagai contohnya akhlak kepada makhluk hidup dan akhlak kepada makhluk mati. Sabda Rasul tentang akhlak. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian beragam berbicara tentang akhlak. Terkadang berisi perintah dan anjuran untuk berhias dengan akhlak yang terpuji dalam bergaul dengan manusia. Ada kalanya beliau menyebut besarnya pahala akhlak mulia dan beratnya pahala akhlak dalam timbangan. Pada kesempatan yang lain, beliau memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk dan tercela. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaqo, yang artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perbedaan etika, moral, dan akhlak bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Etika bersumber dari akal sehat dan hati nurani manusia. Moral bersumber dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sedangkan akhlak bersumber dari Al-Quran. Berdasarkan objeknya, etika dan moral menitik beratkan perbuatan terhadap sesama manusia, sedangkan akhlak
menitik beratkan perbuatan terhadap Tuhan dan sesama. Berdasarkan sifatnya, etika dan moral bersifat praktis, sedangkan akhlak bersifat teoritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.